Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Anjala Piskila Jeka Faktuik sebagai pemateri ketiga akan membahas tiga pembahasan, yaitu yang pertama itu adalah model-model pembelajaran terpadu, yang kedua adalah implikasi-implikasi pembelajaran terpadu, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah model-model pembelajaran terpadu. Fogarty pada tahun 1991 mengemukakan 10 titik pembelajaran terpadu dari model yang pertama sampai yang ke-10 merupakan kontinuum yang pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu keterpaduan namun dalam satu disiplin, yang kedua adalah keterpaduan dengan beberapa disiplin, dan yang ketiga adalah keterpaduan yang berorientasi pada siswa. Nah, berikut ini adalah 10 model integrasi menurut Fogarty pada tahun 1991. Yang pertama yaitu model fragmented model. Model ini merupakan model yang paling tradisional, yakni model kurikulum di mana mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dan tidak berkaitan dengan mata pelajaran lainnya, sebagaimana banyak ditemukan di sekolah-sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah model yang kedua, adalah model kinetic model. Model ini adalah model ini masing-masing dalam satu pembelajaran. Model ini sering juga disebut model keterkaitan atau keterhubungan, masih tetap berpusat pada masing-masing mata pelajaran. Namun di dalam setiap mata pelajaran yang diberikan secara terpisah-pisah tersebut, guru dapat mengaitkan antara hubungan antara topik atau konsep satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu model yang ketiga, yaitu model nested. Nah, model nested ini adalah model yang biasa disebut dengan model sarang, di mana guru tetap memberikan mata pelajaran secara terpisah, namun pada setiap mata pelajaran yang tersebut sudah ada target multi keterampilan yang tetap dalam tujuan pembelajaran untuk dicapai siswa. Nah, selanjutnya yaitu model keempat adalah model Squidget model. Model ini sering juga disebut dengan model urutan, di mana beberapa topik dari suatu mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat ditetapkan atau serupa pada saat guru mata pelajaran lain memilih topik yang mirip atau serupa. Nah, selanjutnya itu model yang kelima. Model kelima adalah model SHART model, atau disebut juga dengan model pembelajaran terpadu berbagi. Model ini fokus pada dua mata pelajaran yang secara bersama-samaan atau diajarkan dengan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang saling tumpang tindih. Nah, dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan berkelompok atau menggunakan tim. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang model keenam adalah model Webert model atau model jaring laba-laba. Model ini disebut dengan pendekatan tematik dan sering digunakan untuk pembelajaran di SD. Model ini berkaitan dari sebuah tema yang dibangun sendiri oleh guru berdasarkan minat dan kebutuhan anak serta lingkungan sekitar atau bangun dan diciptakan secara bersama-samaan antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu model yang ketujuh yaitu model trading model atau model untuk untayan. Nah, pada model ini pendekatan mata kurikulum. Selanjutnya itu model ke-8. Model ke-8 adalah integrated model, yaitu model yang terpadu. Pada model ini, guru masing-masing mata pelajaran bekerjasama melihat dan memberikan topik-topik yang berkaitan dan tumpang tindih untuk membangun konsep dan keterampilan. Nah, yang ke-9 adalah model implemented model atau model terhubung. Pada model ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individual. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep-konsep yang dipelajarinya melalui sudut pandang keahlian mereka masing-masing, meleburkan membenamkan diri pada diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Model ini biasa digunakan pada tingkat perguruan tinggi atau konsumsi para mahasiswa. Nah, yang ke-10 adalah model
model network model atau model yang disebut juga model jaringan kerja. Pada model ini, para siswa akan menjaring seluruh topik yang akan dipelajari melalui kacamata pengalaman mereka masing-masing. Maksudnya di sini adalah menceritakan tentang pengalaman mereka dalam proses pembelajaran dan membangun hubungan internal atau ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kerjasama di antara ahli yang sesuai dengan bidangnya. Baik, materi yang selanjutnya adalah implikasi pembelajaran terpadu. Menurut Loeb pada tahun 1999, yang pertama, guru harus mulai mengaitkan sistem yang selama ini mereka yakini bahwa didaktif merupakan suatu hal utama ke hakikat berdasarkan dari konstruktivisme. Yang kedua adalah guru membutuhkan lebih banyak lagi pengembangan profesional. Dan yang ketiga, guru-guru membutuhkan untuk menjadi anggota dari komunitas pembelajaran. Artinya, guru membutuhkan kerjasama dengan teman seprofesinya guna untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang keempat adalah guru membutuhkan keterampilan-keterampilan yang baik untuk memfasilitasi belajar siswa dalam kelompok kecil. Riset menunjukkan bahwa mereka belajar merupakan proses sosial. Dari salah satu tujuan utama belajar adalah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah guru membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana mengolah pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman. Yang keenam adalah guru membutuhkan belajar pengetahuan tentang menggunakan strategi-strategi asesmen autentik seperti portfolio, ujian-ujian performance, dan rubrik-rubrik sebagai upaya mendokumentasikan kemajuan siswa. Yang ketujuh, administrator dan komite sekolah membutuhkan orientasi agar memahami dan selalu aktif menyediakan sumber dan dukungan serta kontinu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedelapan adalah sebagai strategi dalam informasi publik, diperlukan komunitas dan sosialisasi yang efektif kepada orang tua maupun masyarakat mengenai paradigma baru yang digunakan dalam pendidikan di sekolah. Yang kesembilan adalah perubahan dengan menggunakan kurikulum terpadu pemasyarakatan, perbaikan sistematik, termasuk di dalamnya bagaimana cara guru dipersiapkan disertifikasi dan dinilai. Berikutnya adalah implikasi-implikasi yang dijelaskan oleh tim Pustaka Yudhistia pada tahun 2007. Yang pertama adalah implikasi terhadap siswa. Pembelajaran terpadu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas akademiknya. Dan yang kedua yaitu implikasi terhadap bahan ajaran, yakni bahan ajar yang dimiliki yang peran penting dalam pembelajaran terpadu karena bahan ajar merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu. Dalam IPS misalnya mencakup berbagai disiplin ilmu sosial. Oleh karena itu, bahan ajar lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan pembelajaran monolitik. Dan yang ketiga adalah implikasi terhadap sarana dan prasarana, yaitu diperlukan sarana dan prasarana yang lebih lengkap pada pembelajaran terpadu. Karena pada pembelajaran terpadu siswa harus diberikan instruksi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik atau tema tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yang pertama adalah pengalihan tema. Yang di dalam pengalihan tema ini ada beberapa inti dari itu, yaitu yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. B, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. C, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. D, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagai besar minat anak. Yang E, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Dan yang F yaitu tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat. Dan yang G yaitu tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber.
Yang kedua adalah prinsip pelaksanaan terpadu, diantaranya adalah A. Guru hendaknya juga menjadikan single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang B. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan setiap tugas dan menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang C yaitu guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi. A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. B. Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dan telah disepakati dalam kontrak. Dan terakhir adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi dapat mengirim atau nuantaran efek yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran terpadu menurut tim pengembangan PGSD pada tahun 1996. Waktu pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah A. Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu. B. Pembelajaran terpadu bersifat temporer tanpa kepastian waktu dan bersifat situasional. Yang C. Ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu secara periodik. Dan yang D. Ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu secara harian penuh. Nah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.